Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harapkan Anda semua yang menonton video pembelajaran ini dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bertemu kembali seperti biasa ya, setiap pekan sekali dalam perkuliahan online Kalkulus Dasar 2. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas tentang multiple integral. Karena ini terdiri dari 3 bagian, hari ini kita akan pelajari bagian yang pertama dulu ya, dengan subpokok bahasan yaitu integral lipat pada daerah persegi panjang, kemudian integral lipat pada daerah bukan persegi panjang. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, untuk terlebih dulu subscribe, supaya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak channel saya ini ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah melakukan subscribe, like ya. Dan jangan lupa berikan komentar ya, yang positif di akhir video nanti. Baik, kita awali ya dengan integral dasar terlebih dahulu. Jadi kita akan review dulu ya secara singkat tentang integral tentu dengan variabel tunggal. Nah, di sini variabelnya satu yaitu x ya. Di sini diferensialnya juga dalam keadaan x. Jadi fx dx. Ini adalah diferensialnya, kemudian ini fx-nya adalah integran, dan ini A dan B itu adalah batas. A itu batas bawah, B itu batas atas. Nah, integral tentu dapat dipandang sebagai luasan suatu daerah yang dibatasi oleh fungsi fx pada interval dari A sampai B, dengan asumsi A-nya itu lebih kecil daripada B. Kemudian kalau A-nya lebih besar daripada B, maka gunakan intervalnya terbalik ya, dari B kemudian sampai A. Nah, ini adalah ilustrasi ya, gambaran secara sederhana. Misalkan ini ada suatu kurva Y sama dengan fx, kita akan menghitung luasan yang dibatasi oleh daerah di bawah kurva ini dari X sama dengan A menuju X sama dengan B. Nah, untuk itu kita dekati dengan cara membagi daerah luasan ini ke dalam beberapa partisi. Nah, ini partisi itu dilukiskan sebagai persegi panjang ya, yang tegak-tegak seperti ini. Ini daerah kosong ini sebetulnya banyak ya partisi, cuman tidak digambarkan dikarenakan ini kemungkinan bisa banyak partisinya. Nah, untuk menghitung luasan yang terasir di bawah kurva fx dan dibatasi x sama dengan A sampai x sama dengan B, terlebih dahulu dibuat beberapa partisi ya. Nah, ini partisinya ini kan mau dihitung luasannya. Ini satu partisi itu berbentuk persegi panjang. Kita buat ini panjangnya tuh sama ya. Nah, di sini panjang, di sini lebarnya. Panjangnya itu adalah delta X, sedangkan lebarnya atau tinggi dari partisi ini tergantung ya, tergantung dari X yang dimasukkan ke fungsi ini. Nah, ini beda-beda ya, tapi untuk delta X sama, tapi untuk fx-nya beda-beda, tergantung xi-nya. Nah, di sini dilambangkan dengan xi bintang. X yang keberapa itu indeks ya. Bintang ini tandanya sebagai tengah ya. Ini nilai tengah yang pas ada di kurva ini. Nah, ini akibatnya akan timbul celah, beberapa celah yang tidak terhitung luasnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini luas yang daerah terasir ini kita nyatakan sebagai A. A ini didekati dengan cara menghitung atau menjumlahkan semua partisi-partisi ini. Jadi ini didekati dengan fx1 bintang kali delta x ditambah fx2 bintang
kali delta X sampai Fxn bintang kali delta X. Nah, pendekatan di atas ini akan lebih presisi jika delta X-nya mendekati 0. Nah, dengan demikian kita gunakan konsep limit. Nah, kalau ini batasnya tetap, tetapi lebar, ya, panjangnya dari tiap batang ini, ya, tiap partisi ini diperkecil, tentunya akibatnya jumlah partisinya banyak, semakin banyak. Kalau panjangnya mendekati 0, berarti jumlah partisinya mendekati tak hingga. Nah, di sini kenapa bisa dibikin partisinya lebih banyak? Karena dia lebih presisi, artinya celah-celah ini akan tertutup, akan menjadi lebih halus gitu. Nah, disinilah lahir konsep integral tentu, ya. Berasal dari jumlahan dari partisi-partisi sampai jumlahannya tak hingga gitu, ya. Jumlah tak hingga ini diakibatkan karena delta X-nya mendekati 0. Nah, ini adalah simbol dari integral tentu, ya, kalau didekati dengan limit. Baik, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Nah, sekarang tadi kita pelajari integral yang sederhana. Sekarang kita pelajari integral lipat 2, nah, untuk area persegi panjang. Nah, ini kita akan jelaskan, ya, maksudnya persegi panjang itu seperti apa. Nah, kita akan mengintegrasikan fungsi dua variabel f, x, y. Nah, pada bagian sebelumnya, integral untuk fungsi satu variabel didefinisikan pada interval tunggal. Nah, tadi kan yang sebelumnya intervalnya tunggal, satu dimensi. Nah, untuk dua variabel ini didefinisikan pada suatu interval ganda. Nah, ini dari intervalnya untuk X-nya dari A sampai B, sedangkan untuk Y-nya dari C sampai D. Nah, perpaduan interval ini akan terbentuk irisan berupa persegi panjang. Sehingga interpretasi geometrisnya berbentuk volume suatu objek dengan penampangnya persegi panjang. Nah, bisa dilihat, ya, ilustrasinya di sini. Ini ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y itu tempat penampang, di mana variabel X dan Y-nya itu independen. Sedangkan variabel Z tergantung dari input dari X dan Y ini. Nah, ini fungsi ini, yang dua variabel ini adalah berbentuk suatu bidang permukaan. Nah, ini diproyeksikan ke dalam bidang XY sehingga menghasilkan sebuah persegi panjang. Nah, adapun ini persegi panjang ini, ya, kenapa diproyeksikan? Karena dia proyeksinya berdasarkan batas yang didefinisikan dari sumbu X-nya maupun sumbu Y-nya. Maksudnya intervalnya, ya, interval X dan interval Y-nya. Nah, ini, ya. Nah, kemudian kita asumsikan supaya lebih mudah, ini Fxy-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini nilai Z-nya ini non-negatif, ya. Nah, kemudian di sini daerah persegi panjangnya ini kita namakan area R. Nah, adapun area R ini kalau dilambangkan dengan pertidaksamaan, X diapit oleh A dan B, Y diapit oleh C dan D. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, jika dilihat secara detail, area R ini terbagi dalam beberapa persegi panjang kecil sebanyak M kali N. Dan pada tengahnya diambil titik. Nah, ini, ya. Nah, kalau tadi juga sama, ya, XY bintang untuk yang gambar satu variabel. Sekarang juga sama, tapi sepasang. Karena dia dua variabel. Jadi, titik sampelnya dari bagian X-nya dan dari bagian Y-nya. Nah, kita lihat ilustrasinya di sini, ya. Nah, ini area persegi panjangnya dibagi ke dalam beberapa kotak. Nah, area-area kecil ini punya luasan, ya.
ini sebanyak M, ini sebanyak N. Jadi nanti ada sebanyak M kali N untuk partisi-partisi area ini. Nah, di sini setiap persegi panjang kecil, ya, di sini kotak-kotak kecil itu mempunyai luas delta A, sehingga akan terbentuk prisma tipis dengan luas alas delta A. Sedangkan tinggi prismanya tergantung pada nilai Fxi YI-nya. Nah, kalau biar lebih mudahnya ya, kita coba. Nah, di sini lihat ilustrasinya ya. Jadi nanti untuk menghitung volume di bawah permukaan, ini ceritanya fungsi Z-nya ya. Ini misalkan melengkung. Nah, berarti kalau kita mau menghitung integral lipat 2 dengan area persegi panjang, ini berarti sama aja dengan menghitung volume. Volume dari benda ini nih. Ini didekati dengan menjumlahkan beberapa prisma-prisma kecil. Nah, ini ya, menjumlahkan seluruh prisma. Nah, kita hitung dulu volume tiap prismanya berapa. Nah, karena prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi, luas alasnya kita definisikan dengan delta A, kemudian tinggi prismanya kita hitung dengan fungsi Fxi YI ya. Nah, bintang, tanda bintang ini berarti tengah-tengah dari kotak ini artinya. Nah, dia harus tengah-tengah dari partisi luasan ini. Jadi nanti total volume di bawah permukaannya adalah, nah seperti ini. Volumenya didekati dari 2 kali sigma. Sigmanya double itu maksudnya. Jadi untuk yang pertama sigmanya dari J sampai M. Jadi menjumlahkan dulu sebanyak M ya. Kemudian baru dijumlahkan lagi dari I-nya dari 1 sampai N. Nah, ini sesuai dengan jumlah kotak-kotak kecilnya. Ya. Jumlah kotak kecilnya M kali N. Nah, berarti kalau di sini ada 2 sigma, berarti di sini M dulu baru dikalikan N. Nah, supaya presisi, maka M dan N-nya dibuat sangat besar. Jadi banyaknya M dan banyaknya N sangat besar sehingga jumlah kotak-kotaknya itu sangat banyak gitu ya. Mendekati tahingga. Sedangkan di sini areanya tetap. Kalau kotaknya dibikin banyak sedangkan areanya tetap berarti delta A-nya sangat kecil. Mendekati 0. Nah, di sini kita gunakan konsep limit untuk menghitung volumenya. Berarti limit sigma I sampai N kemudian menjumlahkan lagi dari sigma I sampai M untuk Fxi YI. Ini titik tengah dari kotak kecilnya ya. Ini delta A, luas kotak kecilnya. Ini delta A-nya mendekati 0. Berarti nanti N dan M-nya akan mendekati tahingga. Dari sini muncul konsep integral lipat 2 untuk menentukan volume. Nah, ini ya, volume itu sama dengan ya integral lipat 2 Fxy dA. Nah, ini dari limit ini karena tadi mendekati tahingga maka diganti dengan double integral di bawah area R atau dibatasi oleh area R. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Sekarang kita pelajari integral berulang. Nah, untuk menghitung integral lipat 2, kita akan menggunakan integral berulang. Jadi integral, kemudian diintegralkan lagi hasilnya. Nah, di sini yang paling mudah kita gunakan pada area persegi panjang. Yang pertama, kita akan pelajari integral berulang pada persegi panjang. Kita gunakan teorema Fubini. Bagaimana bunyinya? Nah, kita bacakan ini ya. Jika Fxy kontinu di atas R, nah R-nya itu adalah persegi panjang yang dibatasi
X-nya itu dari A sampai B, sedangkan Y-nya dari C sampai D. Maka berlaku, nah ini ya, jadi double integral untuk daerah R, f x y dA itu sama dengan, nah untuk bagian ini tuh ada integral yang berulang. Jadi yang pertama bagian dalam dulu. Kalau di sini itu dari Y dulu variabelnya, karena di sini dy terletak di dalam. Kemudian hasilnya setelah integralkan, diintegralkan lagi berdasarkan X. Nah, nanti hasilnya akan sama kalau kita mengintegralkan berulang X-nya dulu di dalam. Kemudian setelah hasilnya diintegralkan, baru diintegralkan berdasarkan Y-nya. Nah, jadi nanti silakan dipilih. Mau Y dulu, mau X dulu. Tergantung dari mana yang paling mudah. Nah, ini ya. Jadi urutan mengerjakannya adalah mengintegralkan bagian dalam dahulu, sesuai dengan batas intervalnya. Nah, kalau diferensial bagian dalamnya dy, maka integralkan dulu terhadap y. Nah seperti ini ya. Ini dikurung kecil, artinya hasil dari integral terhadap y nanti akan diintegralkan terhadap x. Nah, sebaliknya pun begitu ya, kalau yang X dulu juga. Oke, kita lanjutkan. Supaya lebih paham, kita coba dengan contoh. Di sini contoh 1 untuk integral berulang pada area persegi panjang. Nah, kita akan mencoba menghitung double integral seperti ini ya, untuk fungsinya fxy kuadrat dA. Dengan R-nya, sebuah persegi panjang yang dibatasi X-nya dari 2 sampai 4 dan Y-nya dari 1 sampai 2. Nah, kita bahas di sini ya. Nah, kita akan coba dari dua sisi. Sekarang kita sisi yang pertama integralkan terhadap Y dahulu, berarti Y-nya ada di dalam ya. Nah, ditulis seperti ini. Karena Y-nya ada di dalam, jadi batasnya ini 1, 2 ditulis lebih dalam. Baru kemudian batas X-nya 24 ditulis di lebih luar ya. Nah, sekarang kita integralkan terhadap Y dulu. Nah, jadi X-nya ini dianggap konstan ya. Kalau di sini Y kuadrat ya, berarti nanti Y-nya pangkat 3 karena naik ya, karena diintegralkan. Nah, seperti ini. Jadi hasil integral ini adalah 2xy pangkat 3 nanti akan disubstitusi oleh batas y, yaitu dari 1 sampai 2. Nah, sekarang kita substitusi dulu, jangan diintegralkan dulu ya. Disubstitusi dulu dengan batas interval y. Nah, setelah disubstitusi, nah menjadi seperti ini, 16x min 2x. Kalau kebetulan ini bisa disederhanakan ya, jadi 14x. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini 14x dx, ini integralnya berdasarkan x. Nah, jadi 14x itu kalau diintegralkan menjadi 7x kuadrat. Nanti akan disubstitusi oleh batas x-nya dari 2 sampai 4. Nah, substitusi dulu 4 dulu ya sebagai batas atasnya. Jadi ini 4 kuadrat, nanti dikali 7 dikurangi 2 kuadrat dikali 7. Nah, hasilnya adalah 84. Ini adalah nilai kalau kita mengintegralkan terhadap Y dahulu. Sekarang kita coba kalau terhadap X dahulu ya. Nah, berarti ini yang bagian delta X-nya kita simpen di bagian dalam. Nah, kita jangan sampai salah ya, ini harus ngikut pula. 24 ini juga harus diletakkan di dalam. Jangan sampai ini dx-nya di dalam tapi batasnya nggak pindah ya. Oke. Nah, ini kalau di sini dx, berarti ini yang di dalam juga batas dari x. Kalau d-nya di sebelah luar, berarti batas y-nya juga ada di sebelah luar. Nah, sekarang kita anggap y kuadratnya sebagai konstanta. Berarti x-nya di pangkat 1 ya. Kalau diintegralkan nanti pangkat 2. Nah, menyesuaikan nanti koefisiennya. Nah, seperti ini jadinya. Hasilnya 3x kuadrat, y kuadrat. Nanti disubstitusi oleh 4 dan 2. Nah, ingat disubstitusi dulu ya.
Substitusi dulu seperti ini. 48Y kuadrat min 12Y kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi 36Y kuadrat. Nah, kemudian ini fungsi ini kita integralkan terhadap Y, sehingga menjadi 12Y pangkat 3. Terus disubstitusi oleh 2 dan 1. Jadi 2 dulu yang masuk ya. Nah, 12 kali 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 84. Nah, kita lihat ini. Hasilnya sama kalau kita mengintegralkan terhadap Y dahulu maupun terhadap X dahulu. Nah, mudah-mudahan paham ya dari contoh yang sederhana ini ya. Kita naik kepada contoh berikutnya yang lebih agak sedikit naik gitu ya. Nah, pada contoh kedua kita akan menghitung integral. Nah, fungsinya yang lebih kompleks. Ini ada aljabarnya, ada trigonometrinya. Ini double integral x kuadrat y kuadrat plus cos px plus sin py dA. Dengan area persegi panjangnya dibatasi, x-nya dari min 2 sampai min 1, y-nya dari 0 sampai 1. Nah, kita bahas ya. Nah, kita coba dari terhadap X dahulu. Berarti nanti integral terhadap X-nya kita simpan di lebih dalam ya, daripada yang bagian Y-nya. Nah, karena dia dx-nya disimpan lebih di dalam, maka kita mengintegralkan terhadap X dahulu. Dan Y-nya dianggap konstan. Di sini Y pangkat 2 di sini X pangkat 2 ya. Berarti kalau diintegralkan nanti akan jadi X pangkat 3, Y kuadratnya tetap. Nah, kemudian yang cosinus X juga ini diintegralkan karena ada variabel X di sini, berarti menjadi seperpi sin px. Kemudian di sini karena tidak ada X sama sekali, ya ini dianggap konstan. Kalau diintegralkan terhadap X berarti ini X-nya muncul pangkat 1. Nah, ini adalah hasil integral terhadap X ya. Nah, ini disubstitusi dulu nilainya. Min 1 masuk dulu, dikurangi kemudian yang bagian min 2 yang masuk. Nah, hasilnya, nah ini tidak perlu saya jelaskan detail ya. Nah, langsung aja hasilnya di sini. Ini adalah setelah disubstitusi. Min y kuadrat per 3 min sin pi dikurangi min 8y kuadrat per 3 min 2 sin pi. Kalau kita buka kurungnya di sini ada yang bisa disederhanakan. Nah, ini bentuknya 7 per 3 y kuadrat plus sin pi dy. Nah, sekarang kita integralkan terhadap y. Karena variabel x sudah tidak ada lagi di sini. Nah, baik kalau kita integralkan terhadap y, ini nanti akan menjadi pangkatnya naik pangkat 3. Sedangkan di sini sin akan berubah jadi cos. Nah, bentuknya seperti ini ya. Setelah diintegralkan, kemudian kita substitusi oleh batas y-nya, masukkan 1 dulu, kemudian giliran, kemudian 0. Ini dimasukkan 1. Nah, di sini hati-hati ya, trigonometri, y-nya 1 kali pi. Nah, kita tahu kosinus pi itu sama dengan kosinus 180 derajat. Hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 di sini ada negatif seperpi. Sehingga hasilnya seperti di bawah ini. 7 per 9 plus 2 per pi. Nah, ini sudah berupa nilai ya. Karena pi itu kan bilangan. Pi itu dalam radian. Nah, pi itu biasa dikenal dengan 22 per 7 atau 3,14. Ini tadi kita coba terhadap X dahulu. Sekarang kita coba, kita pengen tahu ya apakah sama hasilnya kalau diintegralkan terhadap Y. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba terhadap Y dahulu. Nah, bisa dilihat ya, ini hasilnya berarti kita simpan Y-nya lebih dalam. Artinya ini diintegralkan terhadap Y terlebih dahulu menjadi seperti ini. Nanti ini disubstitusi dulu oleh nilai Y-nya. 1 masuk dulu, dikurangi kemudian 0 masuk.
Kalau ini masuk, ingat masuknya ke Y, jangan ke X ya. Nah, masuknya ke Y, ini Y-nya disubstitusi 1 dulu. Di sini Y-nya 1, X-nya tetap ya. Oke, hasilnya seperti ini setelah disubstitusi angkanya. Nah, kemudian kita buka di sini kurungnya sehingga bentuknya lebih sederhana seperti di bawah ini. Nah, kemudian kita integralkan terhadap X. Y-nya sudah tidak ada lagi di sini. Nah, menjadi bentuknya seperti ini. X pangkat 3/9 min 1/pi sin Px plus 2X per Pi. Nah, nanti di sini X-nya disubstitusi oleh min 1 dulu. Dikurangi, kemudian hasil substitusi oleh min 2. Hasilnya seperti di bawah ini. Ini yang bagian disubstitusi oleh min 1, yang sebelah sini kalau disubstitusi oleh min 2. Nah, kita buka kurungnya. Hasilnya 7/9 plus 2/pi. Nah, kita ingat tadi juga sama. Ya, kalau diintegralkan terhadap X dahulu juga sama hasilnya. 7/9 plus 2/pi. Jadi kesimpulannya mau diintegralkan yang mana dulu itu idealnya hasilnya sama. Nah, baik, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Nah, pada contoh ketiga, sekarang kita coba untuk integral bentuk fungsi rasional ya. Di sini double integral terhadap R ya. Dari 1/2X plus 3Y pangkat 2 dA. Dengan R-nya dibatasi oleh sebuah persegi panjang dari 0 ke 1 untuk X-nya. Dan dari 1 ke 2 untuk Y-nya. Nah, kita bahas. Nah, jika kita mengintegralkan terhadap X dahulu, bentuknya seperti ini. Nah, ini X-nya diletakkan di lebih dalam, integralnya lebih dalam. Jadi nanti kita integralkan terhadap X-nya dahulu. Nah, untuk integral bentuk ini kita ingat rumus yang sudah kita pelajari untuk integral fungsi rasional pada pertemuan kedua ya. Pada pertemuan kedua. Sekarang pertemuan 12 ya. Mudah-mudahan Anda masih hafal ya. Nah, ini kita bawa, sinkronkan dengan bentuk seperti ini biar lebih mudah. Sehingga hasil integralnya seperti ini. Min 1/2 2X plus 3Y pangkat min 1. Kalau di sini misalkan diintegralkan terhadap X, maka di sini 3Y-nya anggap saja B di sini. Nah, di sini yang dipakai kan koefisien dari A-nya, berarti di sini 2 yang dimainkan. Hasilnya seperti ini, kita substitusikan 1, 0. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Nah, lalu kita integralkan terhadap Y. Hasilnya seperti ini. Menjadi bentuk len. Min 1/2 kali 1/3 len 2 plus 3Y min 1/3 len Y. Nanti disubstitusi oleh 2 dan 1. Hasilnya seperti ini. Min 1/6 kali len 8 min len 2 min len 5. Nah, ini saya cukup sampai sini aja. Sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi nih ya. Pakai sifat-sifat logaritma. Karena len sama logaritma itu sama saja ya. Nah, kemudian kita coba terhadap Y. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita integralkan terhadap Y dahulu. Nah, ini rumusnya sama pakai ini ya. Kita bentuk dulu ke dalam pangkat negatif. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ini disubstitusi dulu. Substitusi dulu, baru kemudian, nah seperti ini ya, disubstitusi, baru kemudian integralkan terhadap variabel X-nya. Ini min 1/3 keluar lebih dulu. Tidak akan mengubah hasil hitungnya ya nanti ya. Kemudian kita integralkan terhadap X, hasilnya 1/2 len 2X plus 6 min 1/2 len 2X plus 3. Nanti disubstitusi oleh 1 dan 0. Nah, akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, kemudian ini
len 6 min len 3 bisa digunakan sifat logaritma pengurangan, berarti bagian numerusnya ini dilakukan pembagian. Jadi sama aja di sini len 6/3 atau len 2. Hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, ini hasilnya sama dengan yang diintegralkan terhadap X dulu. Nah, jadi kita yakin ya, berdasarkan teorema kalau diintegralkan dari sisi yang mana dulu hasilnya akan sama. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Masih integral berulang nih ya. Pada beberapa contoh terkadang kalau kita mengerjakan dari dua sisi, terkadang kalau pas memilihnya lagi kurang tepat, pada milih salah satu sisi itu kita mendapatkan cara yang susah gitu. Nah, biasanya kan sama-sama balance-nya. Nah, kalau misalkan pada satu sisi kita mendapatkan fungsi yang agak rumit untuk diintegralkan, nah ini ada beberapa kasus khusus. Nah, misalkan fxy-nya bisa dipecah ke dalam dua fungsi dengan masing-masing variabel terpisah. Jadi ini gx ya, maksudnya fungsi g yang isinya variabel x saja dikali dengan fungsi h yang variabelnya y saja. Nah, kita tetap bisa mengintegralkan dalam batas area R yang dibatasi x-nya dari A sampai B dan y-nya dari C sampai D. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya untuk integral kasus khusus ini. Jadi ini mana dulu yang mau diintegralkan terserah gitu ya. Nah, di sini dx dulu, kemudian hasilnya baru dy. Nah, akan tetapi kita coba ya. Nah, di sini kalau misalkan ya, setiap mengintegralkan dalam dx maka nanti hy-nya dianggap konstan. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau begitu, nah, ini kan hasil dari integral suatu fungsi itu kan berupa sebuah nilai konstan. Misalkan ini untuk integral yang bagian g ini tidak ada x, tidak ada y-nya sama sekali, berarti tidak terikat dengan y ini. Berarti langsung saja dapat difaktorkan di luar area integrasi y. Berarti dianggap bilangan yang dikeluarin dulu gitu. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, berarti tidak menggunakan integral yang diintegralkan lagi. Kalau ini seperti terpisah ya. Integral gx tersendiri nanti dikali integral y. Nah, gitu ya. Nah, ini seperti terpisah. Nah, tapi ini untuk yang kasus tertentu ya. Ini bisa dipisah hasil integral ini dikali integral ini. Nah, kita coba ya contohnya. Kita coba contohnya. Oh, sebelum contoh, nah ini kesimpulannya ya. Kalau integral ini berarti tidak ada double integral. Jadi integralnya itu seolah-olah terpisah, x tersendiri, ya, kemudian y tersendiri, kemudian hasilnya dikalikan. Ini hasilnya sama seperti kita mengintegralkan integral berulang. Begitu ya bunyi dari bentuk umum ini. Nah, ini di sini tidak sampai harus mengubah R-nya. Ya, jadi yang bagian X-nya batasnya dari AB, bagian Y-nya batasnya dari CD. Kita coba contohnya ya. Ini kita akan menghitung hasil integral dari double integral X kali cos kuadrat Y dA. Dengan R-nya dibatasi dari min 2 sampai 3 untuk X-nya. Nah, kemudian Y-nya dari 0 sampai pi per 2. Nah, kita bahas di sini ya. Nah, ini kan integralnya bisa dipisah nih. Bentuknya seperti ini.
Jadi dipisah X saja, kemudian Y saja. Nah, untuk X berarti integralnya dari min 2 sampai 3. Untuk bagian Y-nya, integralnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, ini tampak lebih mudah ya kalau seperti ini ya. Jadi yang di sini jadi setengah X kuadrat, nanti di input dengan, atau di substitusi dengan 3 dan min 2. Kemudian yang bagian Y-nya disubstitusi oleh 3 dan oleh 0 dan pi per 2. Baik, kita coba sekarang. Di sini hasilnya adalah setelah disubstitusi hasilnya 5 per 2. Kemudian yang sebelah sini kita integralkan dulu. Hasilnya Y plus setengah sin 2Y. Nah, baru kemudian kita substitusi dengan nilai Y-nya. Nah, sehingga hasilnya adalah 5pi per 8. Nah, kalau untuk kasus khusus ini memang lebih cepat ya. Lebih cepat. Tidak sampai mengintegralkan berdua kali itu ya. Integral diintegralkan lagi. Jadi lebih sederhana juga ini. Nah, itu ya tadi integral berulang pada area persegi panjang. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada integral lipat 2 pada area bukan persegi panjang. Jadi integral lipat 2 ini tidak dibatasi dengan suatu persegi panjang, tapi batasannya adalah diapit oleh dua kurva. Kurva ini dibentuk oleh fungsi ya. Sehingga area yang terbentuk tergantung bentuk kurvanya, area ini dinamakan D. Adapun bentuk umum integralnya adalah seperti ini. Jadi double integral di atas daerah D untuk fxy dA. Nah, di sini terdapat dua bentuk daerah D. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Kalau kita gunakan sumbu X di sini ya. Berarti untuk X-nya jelas di sini dari A sampai B. Nah, kemudian untuk interval Y-nya berarti dari fungsi yang di atas ya dan yang fungsi yang di bawah. Di sini fungsi yang di atas sebagai batas atas, yang di bawah sebagai batas bawah. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau yang di sini ini kalau kita gunakan interval Y-nya ya dari C sampai D, kemudian di sini untuk interval X-nya yang kanan dulu, ini sebagai batas atas, kemudian yang kiri sebagai batas bawah. Kalau yang kanan ini fungsi X sama dengan H2 terhadap Y, kalau fungsi yang biru ini yang lebih kiri, X sama dengan H1 ini terhadap Y. Kalau cara penulisan dalam notasi aljabarnya seperti ini, D itu adalah sebuah kumpulan titik-titik ya, jadi pasangan X dan Y. X-nya itu terletak di antara A sampai B, sedangkan Y-nya terletak di antara fungsi ya, G1X sampai G2X. Jadi G2X ditaruh di batas atasnya, karena dia lebih atas di sini. Nah, kemudian kalau yang untuk gambar yang kedua ini, nah ini notasinya seperti ini. Berarti di sini untuk X-nya berarti sebagai dalam bentuk fungsi, sedangkan Y-nya ditulis seperti biasa dari C sampai D. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini X-nya dalam fungsi terhadap Y, ya. Kalau di sini Y-nya dibatasi oleh fungsi terhadap X. Paham ya? Nah, bisa membedakan nanti ya. Nah, supaya Anda lebih paham, kita coba dengan contoh. Oh ya, sebelum masuk contoh, kita definisikan dulu nih. Nah, daerah D-nya misalkan seperti ini ya. Berarti cara mengintegralkannya seperti apa? Nah, seperti ini cara mengintegralkannya. Jadi yang berupa fungsi itu diletakkan lebih dalam, nanti diintegralkan duluan. Nah, kemudian yang tidak berbentuk fungsi, ini batasnya. Kalau di sini berarti X ya,
berarti nanti diintegralkan di terakhir. Nah, demikian pula kalau D-nya itu misalkan di sini kalau X-nya itu berupa fungsi ya, batasnya ya, fungsi terhadap Y, nanti di sini integralnya dia diproses lebih dulu gitu. Diproses lebih dulu terhadap X dulu ya. Kemudian hasilnya nanti diintegralkan lagi terhadap Y. Seperti itu ya. Nah, ini kita gunakan sifat-sifat. Yang pertama ya, kalau misalkan di dalam ini yang fungsi ini adalah integran ya. Integran itu yang fungsi yang mau diintegralkan. Integrannya ini terdiri dari jumlahan dua fungsi. Maka kita boleh mengintegralkannya dengan cara menjumlahkannya. Jadi diintegralkan masing-masing, baru kemudian dijumlahkan. Itu nanti sama hasilnya. Kemudian misalkan integrannya ada suatu bilangan konstanta di depan fungsinya, maka ini konstantanya boleh diletakkan di luar integral. Nanti hasilnya juga akan sama. Kemudian sifat yang ketiga, misalkan daerahnya itu bisa atau terpaksa harus dipecah menjadi 2 atau D1, D2. Sebetulnya ini tidak dipecah 2 saja. Kalau memungkinkan bisa dipecah menjadi 3 juga boleh, menjadi 4 juga boleh. Nah, ini untuk sederhananya, misalkan kita terpaksa ya harus dipecah menjadi 2 daerah, berarti D1 dan D2. Maka nanti integralnya dipecah juga ke dalam 2 buah integral dengan batasnya yang beda. Nah, di mana D1 dan D2 ini kalau digabungkan ini pasti akan sama dengan D. Ya. Pas gitu sama dengan D gitu. Nah, ini nanti sifat-sifat ini penting dalam mengerjakan atau memecahkan soal-soal yang model area bukan persegi panjang gitu. Nah, kita coba di sini ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini bagian berikutnya adalah contoh yang pertama. Hitunglah hasil integral dari double integral pada area D E X per Y dA. Nah, adapun D-nya ya, areanya ini kan bukan persegi panjang. Untuk Y-nya ini dibatasi dari 1 sampai 2, sedangkan X-nya berupa dibatasi oleh fungsi Y. Nah, ini berarti antara Y sampai Y pangkat 3. Jadi, membahasnya seperti yang konsep yang saya kemukakan tadi, berarti di sini yang berupa fungsi dulu ya, diintegralkannya. Nah, seperti ini. Jadi, terhadap X dulu. Nah, kalau ini ini bilangan Euler ya. Jadi kita tulis E saja. Kalau kita integralkan di sini terhadap X, maka dia menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini ya. Jadi Y kali E pangkat X per Y. Nah, kemudian nanti disubstitusi oleh Y pangkat 3 dan Y. Sehingga nanti Y pangkat 3-nya masuk ke bagian X-nya. Ingat, bukan bagian Y-nya, masuk ke bagian variabel X-nya. Sehingga nanti akan berbentuk seperti ini. Dalam Y semua. Ya, ini sudah dalam Y semua. Kemudian baru kita integralkan terhadap Y menjadi di bawah ini ya. Setengah E pangkat Y kuadrat min setengah Y kuadrat kali E pangkat 1. Nah, nanti ini disubstitusi oleh 2 dan 1 yang bagian Y-nya di sini. Setelah kita substitusi, nah ini menjadi 4 ya. Ini juga sama, menjadi 4. Nah, akhirnya menjadi seperti ini nih. Setengah E pangkat 4 min 2 E pangkat 1. Nah, ini tampaknya sudah sederhana ya ini ya. Nah, tidak bisa disederhanakan lagi.
Baik, kita coba lagi supaya lebih paham. Nah, sekarang contoh kedua. Hitunglah hasil integral dari double integral terhadap D ini. 4xy min y pangkat 3 dA. D-nya adalah daerah yang dibatasi oleh y sama dengan akar x dan y sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau di sini kan tidak dijelaskan ya. Hanya dijelaskan batas terhadap y-nya saja ya. Y sama dengan x akar x dan y sama dengan x pangkat 3. Jadi ini kalau kita amati ini batasnya terhadap x ya. Kalau terhadap y-nya kita belum tahu. Nah, langkah baiknya kita sketsa dulu ya. Kita sketsa dulu. Nah, kita coba. Nah, seperti ini sketsanya. Nah, ini yang merah ini adalah kurva y sama dengan akar x. Sedangkan yang biru y sama dengan x pangkat 3. Nah, kurva ini berpotongan di x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, jadi dari sketsa kurva sekarang jelas terlihat batas x-nya. Gitu. Nah, di sini kita sudah punya dua batas nih. Yang dari x itu dari 0 sampai 1. Kemudian y-nya fungsi. Yang di atasnya akar x, yang di bawahnya x pangkat 3. Jadi y-nya nanti dibatasi dari x pangkat 3 sampai akar x. Nah, kalau sudah jelas dua interval ini, kita langsung masukkan ke integralnya. Nah, berarti yang dimasukkan, yang lebih dalam itu adalah yang batas y-nya dulu. Nah, seperti ini ya. Kita integralkan dulu terhadap y-nya. Karena di sini yang fungsi dulu ya, yang diintegralkannya. Kita integralkan dulu terhadap y dan x ini kan sebagai konstantanya. Nah, jadinya seperti ini. 2xy pangkat 2 min 1/4 y pangkat 4. Nanti akan disubstitusi batas atasnya akar x, batas bawahnya x pangkat 3. Masukkan dulu akar x ke bagian y-nya ya, ingat. Bukan ke x-nya. Kalau akar x dikuadratkan, itu akan menjadi x saja. Lalu di sini dikalikan dengan x. Jadi nanti hasil ini akan menjadi 2x kuadrat. Nah, kemudian hasilnya seperti ini ya. Kita dapatkan 7/4 x kuadrat min 2x pangkat 7 plus 1/4 x pangkat 12. Nah, x pangkat 12 nih sepertinya dapatnya dari sini nih. X pangkat 3 disubstitusi ke y. X pangkat 3 dipangkatkan 4 lagi. Jadi x pangkat 12. Nah, kemudian setelah itu ini tampak lebih sederhana ya. Ini sepertinya hanya ada variabel x saja. Kita integralkan terhadap x menjadi seperti ini. 7/12 x pangkat 3 min 1/4 x pangkat 8 plus 1/52 x pangkat 13. Nanti disubstitusi oleh 1 dan 0. Kalau ini insya Allah mudah ya untuk 1, 0. Karena di sini 1 itu bilangan yang enak untuk dihitung. Walaupun pangkatnya berapapun. Nah, akhirnya ini hasilnya adalah 55/156. Jadi di sini kita tidak perlu ya mengintegralkan berulang gitu ya. Mengintegralkan dari dua arah nggak perlu, ini sekali saja gitu ya. Dari yang diintegralkan itu yang bagian fungsi saja. Nah, baik, kita coba lagi supaya tambah mantap ya. Contoh yang ketiga. Hitunglah hasil integral dari double integral D 6x kuadrat min 40y dA. Nah, D-nya adalah berupa daerah segitiga yang dibatasi titik 03, 11, dan 53. Nah, di sini agak kurang jelas interval bagian X-nya dan Y-nya. Nah, berarti kita kalau kurang jelas seperti ini, biar lebih jelas, kita sketsakan dulu ya, region atau daerahnya dulu. Kita coba
kita buat ya. Nah, berarti kalau kita mau membuat fungsi yang menghubungkan dua titik, berarti ini fungsi garis lurus. Nah, rumusnya seperti ini. Seperti yang Anda dapatkan di sekolah menengah ya. Nah, sekalian kita buat persamaannya di sini udah jadi ya, antara titik 03 sampai 11 kita dapatkan Y sama dengan min 2X plus 1. Kemudian titik 5,3 dan 1,1 didapatkan Y sama dengan setengah X plus 1/2. Di sini tidak akan saya jelaskan secara detail, ini Anda tinggal masukkan saja ya. Y1 dan Y2-nya itu diambil dari titik-titik ini gitu. Ya. Nah, insya Allah Anda sudah paham ya, walaupun ini ada di sekolah menengah ya. Nah, kemudian kita coba sketsakan ya. Ini yang merah ini adalah grafiknya atau kurvanya Y sama dengan min 2X plus 3. Ini garis lurus. Ini juga sama dari titik 11 sampai 53. Ini dapatkan kurvanya atau persamaan garis lurusnya Y sama dengan setengah X plus setengah. Kalau ini Y sama dengan 3. Dia kebetulan datar ya. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan dalam X dulu nih. Batasnya dalam X. Kalau kita langsung dalam X ini tidak bisa. Karena ini harus di-split pada daerah belokan ini, tikungan ini ya. Kita split, kita pecah menjadi D1 dan D2. Dipecahnya di ini, ada titik potongnya nih ya. Dia tertekuk di sini ya, tidak lurus gitu. Nah, di sini kan D1 kalau digabung dengan D2 dia akan full menjadi daerah D gitu. Nah, ini bagian D1-nya ya, pecahannya sebelah sini, kemudian ini kita notasinya definisikan. Jadi D1 ini ya dibatasi oleh X-nya dari 0 sampai 1. Sedangkan bagian Y-nya berupa fungsi dari 3 yang di atas dan yang di bawahnya adalah min 2X plus 3. Nah, sedangkan yang pecahan yang kedua ini disebut D2. Kita definisikan daerahnya ini dibatasi dari 1 sampai 5. Kemudian yang bagian Y-nya dari Y sama dengan 3 ini di atas, dan ini Y sama dengan setengah X plus setengah untuk yang di bagian bawahnya. Nah, kalau misalkan kita gunakan acuan Y, kalau acuannya Y berarti langsung ini, bisa langsung. Jadi ini bagian Y-nya dari 1 sampai 3. Kemudian bagian X-nya berarti fungsinya, berarti harus diubah dulu. Kalau harus diubah ya, diinverskan dulu. Kalau ini Y sama dengan, berarti nanti diubah dulu menjadi X sama dengan berapa gitu ya, fungsi dalam Y. Nah, ini kita lihat ini hasil inverse-nya seperti ini. Nah, ini untuk yang garis kedua juga inverse-nya seperti ini ya. Jadi nanti kita gunakan daerah D-nya seperti ini ya. Nah, yang berbentuk fungsi itu yang bagian X-nya. Kalau di sini batas yang angka yang langsung tuh bagian Y-nya. Jadi nanti Anda untuk daerah ini, segitiga ini boleh menggunakan daerah yang dipisah dua, atau mau menggunakan yang satu ya, satu sekaligus, tidak dipisah dulu. Nah, supaya lebih paham kita coba ya keduanya ya. Kita buat dalam dua solusi. Solusi yang pertama kita bentuk dalam pecahan ya, D1 dan D2. Jadi kita pecah menjadi dua daerah yaitu D1 dan D2. Nanti sesuaikan integralnya ya.
ini berarti Y dulu, karena yang fungsinya dalam Y sama dengan, nah dalam fungsi X gitu. Nah kita integralkan, kalau di sini berarti untuk Y-nya dari min 2X plus 3 sampai 3. Nah, sedangkan kalau yang dari sini, ya, dari setengah X plus 2 sampai 3. Nah, nanti kita integralkan dulu ya terhadap Y, sedangkan ini X-nya konstan, menjadi bentuk seperti di bawahnya ini. 6X kuadrat min 20Y kuadrat nanti disubstitusi oleh 3, ya, dibagi di atas, kemudian disubstitusi oleh min 2X plus 3, yang bagian bawahnya. Nah, kemudian kita dapatkan integralnya seperti ini. Nah, ini sudah dalam X ya. Demikian pula yang bagian ini sudah dalam X. Kemudian kita integralkan. Ini sudah disubstitusi ya semuanya oleh X. Kita integralkan lagi terhadap X, hasilnya seperti ini. Nah, tidak perlu saya jelaskan ya proses integralnya karena sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita substitusi hasil integral terhadap X ini. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Nah, menjadi negatif 935/3. Ini kalau kita buat dalam dua daerah yang terpisah gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang solusi 2? Nah, ini kita coba yang solusi 2 dalam satu daerah sekaligus. Nah, ini ya. Jadi di sini X-nya dulu yang diintegralkan. Karena X-nya dalam batasnya sebagai fungsi dari Y. Kita integralkan terhadap X. Di sini 40Y-nya kita buat konstan. Hasilnya seperti ini ya. Menjadi 2X pangkat 3 min 40XY. Batasnya nanti dimasukkan ke dalam X. Ingat, ke dalam X-nya ya. Bukan ke dalam Y. Jadi nanti 2Y plus 1 ini ya. Dimasukkan ke dalam ini nih, X pangkat 3. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Agak kompleks ya di sini ya. Kemudian kita integralkan. Nah, ini sudah dalam Y semua. Kita integralkan terhadap Y. Hasilnya seperti ini. Baru kemudian disubstitusi ya, batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Nah, seperti ini ya kalau dirinci. Kemudian kalau kita sederhanakan, hasilnya adalah min 935/3. Nah, ini kita ingat tadi ya, di solusi 1 juga hasilnya seperti ini, sama. Jadi kalau nanti apapun caranya, kalau konsepnya benar ya, cara memisahkan daerahnya, kemudian cara mengintegralkannya benar, nanti hasilnya pasti akan sama. Nah, itu tadi ya beberapa contoh integral untuk yang areanya bukan persegi panjang. Nah, supaya Anda lebih paham, saya titipkan beberapa latihan soal. Di sini ada 2 soal saja ya. Nah, 2 soal. Yang pertama ini tentukan hasil integral lipat 2. Kalau kita lihat ini areanya yang nomor pertama ini semuanya areanya persegi panjang ya. Ini udah jelas batas-batasnya. Untuk yang kedua ini areanya yang bukan persegi panjang. Nah, ini tidak disebutkan areanya kan ini udah jelas. Tinggal mengintegralkan saja untuk A dan B. Sedangkan untuk C berarti Anda harus mencoba mensketsakannya dulu. Nah, untuk D juga sama, Anda harus buat sketsanya dulu. Nah, itu tadi ya. Nah, semoga Anda lancar mengerjakan latihan soalnya ya. Dan tepat waktu pula ya untuk menyetor tugasnya. Ini tugas pra UPM. Mudah-mudahan dimudahkan dan lancar.
Nah, itu saja, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.